Bapak Ibu yang saya kasih, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua, terutama para hamba-hamba Tuhan. Topik yang saya bawakan tentang gereja milik Tuhan sudah saya kupas 4 sesi. Semoga 4 sesi intisari yang sangat penting itu bisa menjadi acuan bagi kita bagaimana kita kembali kepada gereja awal. Nah, sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan sebagai juru selamat, sebagai sandaran kami. Walaupun sebatas menggunakan jaringan udara. Inilah hasil karya anak-anak manusia. Walaupun kami dipisahkan jarak antar daerah, antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Tapi kami bisa berjumpa melalui jaringan udara sehingga kami dapat bersekutu di dalam ibadah. Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas. Karena sebagaimana jaringan udara mempersatukan kami, kami percaya juga Roh Kudus yang akan menyatukan kami. Karena Roh-Mu ada di mana-mana. Baik di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh pulau Indonesia, seluruh kota, dan juga bahkan di luar negeri. Mengingat banyak juga jemaat-jemaat kami yang tinggal di luar negeri, kami rindu agar mereka pun mendapat jamahan kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Buka hati kami, telinga kami, mata rohani kami, agar kami dapat memahami lebih jauh tentang gereja Tuhan, yaitu gereja yang berdiri oleh kuasa Roh Kudus. Kau pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengupas tentang 4 aspek atau 4 segi pertumbuhan gereja awal. Nah, dari 4 aspek ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang gereja Tuhan itu berkembang seperti apa. Namun sebelum kita kupas, saya akan mengulang sedikit di bagian awal resume pelajaran di sesi yang keempat. Karena ini adalah pelajaran bersambung, pelajaran berseri. Maka supaya Bapak Ibu bisa menyambung ke sesi yang kelima ini, maka saya mengulas sedikit bagian awal di sesi yang sebelumnya. Pada pelajaran sesi yang ketiga sampai sesi yang keempat, kita sudah belajar tentang 5 doktrin utama dari gereja awal, yaitu baptisan air, perjamuan kudus, dipenuhi Roh Kudus, pembasuhan kaki, dan menguduskan hari Sabat. Inilah 5 ajaran utama dari gereja awal. Karena itu setiap ajaran dari gereja zaman sekarang mestinya menjadikan standar gereja awal sebagai standarisasi kebenaran. Misalnya baptisannya, perjamuan kudusnya, apakah masih sama seperti yang diajarkan para rasul atau tidak. Karena jika ajaran kita sudah berbeda dengan para rasul, kita akan menghadapi masalah yang sangat serius, sanksi yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Paulus katakan, jika ajaran yang kita ajarkan sudah berbeda dengan rasul-rasul, kita akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi masalah ini sangat serius. Karena itu saya rindu kita hamba-hamba Tuhan, cobalah kembali gali ulang. Apakah ajaran saya hari ini masih sama dengan rasul-rasul atau tidak? Kalau tidak, kita akan menghadapi resiko yang sangat menakutkan. Inilah 5 ajaran utama. 3 doktrin ini masih diakui, masih dijalankan oleh gereja-gereja, yaitu baptisan air, perjamuan kudus, dan Roh Kudus. Walaupun pemahaman, walaupun pemaparan antara gereja satu dengan gereja lain itu berbeda-beda sesuai dengan doktrin sinode mereka masing-masing. Tapi ada 2 yang sudah hilang dari gereja, yaitu pembasuhan kaki dan menguduskan hari Sabat. Padahal kedua ini juga dijalankan oleh gereja awal pada rasul-rasul. Kita lihat kembali masalah serius yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di Galatia 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 itu. Galatia 1 ayat 8.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Apakah Injil? Injil ini tentu Paulus bukan mengacu pada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena pada saat Paulus mengucapkan kalimat ini, Injil itu tentunya belum ditulis. Belum ditulis. Karena itu Injil dalam konteks sekarang itu adalah Eglion, artinya kabar baik. Ketika Tuhan Yesus datang, dia sudah menekankan memberitakan Injil. Tentu yang diberitakan itu bukan 4 kitab Injil. Kata Injil Eglion itu artinya kabar gembira, berita baik. Tentu yang namanya kabar gembira itu keseluruhan. Ajaran-ajaran yang menyelamatkan, ajaran yang berkaitan dengan keselamatan. Berarti bagi kita konteks sekarang, Injil itu adalah keseluruhan kitab suci. Ajaran-ajaran. Karena itu jika ajaran kita sudah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus, kita akan mengalami sanksi berupa kutukan. Karena itulah sampai 2 kali Rasul Paulus itu mengatakan terkutuklah dia. Paulus tidak peduli apakah itu pendeta besar, apakah itu pendeta kaliber dunia, bahkan malaikat dari sorga sekalipun. Jika ada malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda, ajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, malaikat itu pun akan mengalami kutukan. Jadi ini masalah serius. Ya. Nah, hari ini yang akan kita kupas adalah 4 segi atau 4 aspek pertumbuhan gereja awal. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa gereja awal adalah gereja milik Tuhan. Gereja yang berdiri oleh kekuatan Roh Kudus. Karena itu tipikal. Mestinya gereja-gereja sekarang harus menjadikan gereja awal atau gereja rasul sebagai proyek percontohan perkembangan gereja. Bagaimana gereja itu bertumbuh? Dalam aspek apa saja gereja itu mengalami pertumbuhan. Gereja rasul atau gereja awal adalah tipikal pertumbuhan gereja yang sangat pesat. Sangat cepat. Seperti apa kecepatan pesatnya? Kita akan lihat tentang gereja awal. Dimulai dari sebuah persekutuan doa kelompok kecil. Hanya lebih kurang 20 orang di atas loteng di kota Yerusalem sebelum hari Pentakosta. Karena setelah sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya, janganlah tinggalkan kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya murid-murid Tuhan Yesus itu dikehendaki oleh Tuhan, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan kepada kalian, barulah kalian bergerak. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga sampai Roh Kudus dicurahkan itu lebih kurang 10 hari. Tepatnya di hari Pentakosta. Karena menghitungnya adalah dari hari Paskah sampai ke hari Pentakosta. Selisihnya adalah 10 hari. Karena Pentakosta itu adalah hari ke-50. Dihitungnya itu dari hari Paskah. Karena Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan berketepatan dengan Paskahnya orang Yahudi. Nah, setelah itu Yesus bangkit dari kematian 3 hari setelah itu, lalu berulang kali menampakkan diri 40 hari. Setelah itu dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, berarti mereka mengadakan persekutuan doa setiap hari di sebuah loteng di lantai 2 di kota Yerusalem. Sampai di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Namun hanya dalam waktu sekejap, pertumbuhan gereja awal itu luar biasa. Dalam waktu sekejap setelah hari Pentakosta, jemaat itu mencapai ribuan orang. Maka saya katakan gereja awal itu adalah gereja yang pertumbuhannya paling pesat. Paling pesat. Hanya dalam waktu singkat Tuhan membalikkan hati orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia menjadi percaya kepada Yesus, bahkan dibaptis. Maka 1 hari langsung dibaptis 3.000 orang. Kita lihat ada 4 segi pertumbuhan gereja awal. Pertumbuhan yang pertama dalam segi geografis. Yang kedua etnis. Yang ketiga kuantitas.
dan yang keempat kualitas. Nah, inilah 4 segi pertumbuhan gereja awal yang seharusnya menjadi proyek percontohan bagi gereja hari-hari ini. Apakah pertumbuhan gereja kita sudah sesuai dengan yang diungkapkan di dalam sini atau belum? Pertumbuhan geografis itu adalah area penginjilan. Sedangkan etnis itu adalah suku bangsa. Kuantitas itu adalah jumlah jemaat, sedangkan kualitas itu adalah mutu jemaat. Mestinya 4 aspek pertumbuhan gereja itu harus ada di gereja hari ini. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang sedang mendengarkan pengajaran saya hari ini. Di gereja Bapak Ibu harus bertumbuh 4 aspek di sini. Itulah gereja milik Tuhan. Kita lihat penginjilan bangsa, jemaat, dan kuantitas dan kualitas jemaat. Seharusnya semua sinode gereja zaman sekarang menjadikan 4 segi pertumbuhan gereja awal ini sebagai proyek percontohan dalam mengembangkan gereja masing-masing. Apakah itu gereja lokal maupun sinode masing-masing. Karena 4 ciri khas pertumbuhan ini ada pada gereja awal. Kita akan kupas keempat segi pertumbuhan gereja itu. Segi yang pertama, pertumbuhan geografis gereja awal. Ketika berbicara tentang geografis, ketika berbicara tentang area, kita akan lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan bagaimana perkembangan gereja itu dimulai dari sebuah kota kecil. Jadi ini ada 4 area. Yang pertama Yerusalem. Yang kedua Yudea. Yang ketiga Samaria. Dan yang ketiga 4 ujung bumi. Sebenarnya Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi bukan hanya menitik beratkan 4 area pertumbuhan secara global. Tapi juga menitik beratkan tentang pertumbuhan di dalam internal. Yerusalem itu adalah kita sendiri, orang sendiri. Nah Yerusalem. Dari Yerusalem kota terdekat itu adalah Yudea. Yerusalem itu menunjukkan keluarga kita. Apakah kita satu keluarga sudah nerima Injil atau belum? Mungkin bapaknya sudah terima Yesus, ibunya belum tentu. Atau bapak ibunya sudah terima, anaknya sudah terima belum? Atau sebaliknya, anak-anak sudah percaya Yesus, apakah ibu dan ayahnya sudah terima Yesus? Nah kalau belum berarti Yerusalem itu belum dikuasai. Nah jadi Yerusalem itu berbicara satu keluarga. Sedangkan Yudea itu siapa? Yudea itu adalah family. Family bisa paman, bisa engkong, bisa bibi, sepupu. Nah itu bicara tentang Yudea. Artinya sebelum kita memberitakan Injil kepada orang lain, orang dekat dulu kita selamatkan. Lalu Samaria. Samaria ini adalah perkawinan campur. Perkawinan campur antara orang Israel dengan penduduk negara lain. Maka muncullah yang namanya kelompok Samaria. Secara garis keturunan, mereka itu sudah ada darah campuran Yahudi dan non-Yahudi. Tapi secara iman mereka itu masih mengakui agama Yahudi sebagai agama mereka. Mereka masih mengaku bagian dari bangsa Israel. Karena itulah Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub yang dicatatkan di Yohanes pasal 4. Dan mereka juga masih menantikan Mesias. Samaria, ini kita berbicara antar suku. Artinya, misalnya saya orang Chinese, memberitakan Injil kepada yang non-Chinese. Apakah suku Jawa, Sunda, dan macam-macam. Mengingat di Indonesia ada ratusan suku bangsa. Itu berbicara Samaria. Nah setelah itu ujung bumi. Ujung bumi ini berbicara tentang penginjilan dunia. Penginjilan sudah keluar dari lokasi kita, bukan lagi kepada satu negara. Kalau Samaria ini mungkin masih satu negara, tapi berbeda suku. Inilah area penginjilan. Kita lihat masalah area penginjilan ini. Injil mulai muncul, mulai diberitakan dari kota Yerusalem. Dari Yerusalem yang paling dekat itu adalah Yudea. Berarti dari Yerusalem, Injil diberitakan sampai di Yudea. Setelah itu yang lebih jauh di kota Samaria. Kita lihat dari Yerusalem ke Yudea. Kemudian dari Yerusalem ke Samaria. Oke. Nah setelah itu gimana? Dari Samaria lah kemudian berkembang lagi
Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, ini kita lihat. Injil mulai diberitakan sampai ke seluruh ujung bumi. Sampailah Injil dari Yerusalem itu ke Indonesia. Hari ini kita sebagai orang Indonesia, Bapak Ibu sebagai orang Indonesia, kalau tidak Tuhan letakkan dasar penginjilan ke ujung bumi, ke seluruh dunia, hari ini belum tentu kita jadi Kristen. Makanya Tuhan Yesus sudah meletakkan pondasi awal pemberitaan Injil sebagai mega proyek yang menjangkau seluruh dunia. Karena itu kita bersyukur bahwa proyek ini sudah mulai kita nikmati. Tuhan Yesus menghendaki Injil diberitakan kepada segala bangsa. Karena itu sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberikan pesan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan, pergilah. Lalu jadikan semua bangsa. Artinya Tuhan menghendaki semua bangsa di dunia itu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan atas semua manusia di muka bumi. Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi. Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen. Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Bisa tangkap? Tuhan dari semua orang. Nah, setelah Anda percaya kepada Yesus baru disebut Kristen. Sebelum percaya Yesus, bukankah kita juga adalah yang tidak mengenal siapa Yesus itu? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ketika berhadapan dengan orang-orang Romawi di rumah Kornelius. Kisah Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Perhatikan yang ditekankan Petrus, setiap orang dari bangsa manapun. Karena Tuhan tidak pernah membedakan bangsa manapun dalam pemberitaan Injil. Karena semua manusia di muka bumi adalah ciptaan Tuhan. Makanya Tuhan ingin agar semua manusia diselamatkan. Karena itulah sebelum Yesus datang ke dunia, Allah sudah merancangkan penyelamatan itu untuk semua manusia. Jadi Yesus itu bukan juru selamat untuk orang tertentu, tapi Yesus juru selamat dunia. Maka di Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, Yesus sendiri menegaskan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini kan berbicara tentang seluruh penduduk bumi. Maka Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus untuk dapat hidup yang kekal. Lalu ayat 36. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Berarti Yesus Kristus adalah Allah. Yesus itu adalah Sang Pencipta. Dia bukan hanya Tuhan bagi sekelompok orang, tapi bagi semua orang, bagi semua penduduk bumi. Karena itu, sasaran akhir dari penginjilan yang Tuhan kehendaki itu adalah seluruh dunia. Seluruh penduduk bumi. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat ini berbicara tentang akhir zaman. Murid-murid penasaran, kapan Yesus datang kedua kali? Kapan dunia ini mengalami kehancuran atau kesudahan? Makanya mereka minta tanda-tanda atau petunjuk dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ketika ditanya tentang hari, tanggal, bulan, Yesus berkata, tentang hari, tidak seorang pun dia tahu. Malaikat di sorga tidak tahu. Anak manusia tidak tahu. Hanya satu yang tahu, yaitu Bapa. Nah, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia datang? Enggak mungkin. Karena Dia itu adalah Bapa itu sendiri. Dia yang akan datang, masa tidak tahu jadwal kapan dia datang. Tapi dia menghindar, karena kalau Yesus katakan, aku tahu tanggal, bulan, tahun aku datang, pasti Yesus itu akan ditodong oleh murid-murid. Kapan? Kasih tahu dong. Besok-besok Petrus ngajak Yesus makan bakso sambil makan. Tuhan, tolong dong kasih tahu. Aku nggak cerita deh kalau yang lain. Yesus katakan, nggak tahu. Kan aneh Bapak Ibu.
Lalu, target penginjilan akhir zaman itu apa? Kita lihat di ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya, Yesus tidak akan datang kedua kali sebelum Injil kebenaran diberitakan sampai ke seluruh dunia. Karena kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, penduduk bumi tidak mau terima. Itu bukan salah Tuhan lagi, bukan urusan Tuhan lagi. Tapi kalau Injil belum diberitakan, belum semua orang mendengarkan berita Injil, maka di sini kita masih ada tanggung jawab. Maka kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya sudah 2000 tahun yang lalu? Karena target penginjilan Tuhan belum mencapai sasaran. Dengan kata lain, ayat 14 belum menjangkau seluruh dunia. Kalau Injil kebenaran sudah menjangkau seluruh dunia, semua orang sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar Injil, tetap tidak mau percaya, maka selesai. Tugas kita sudah selesai dan Yesus akan segera datang kembali. Rasul yang pertama kali melakukan misi penginjilan dunia adalah Rasul Paulus. Karena memang targetnya itu penginjilan sampai ke seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan misi pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadanya. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus, memanggil Saulus, kepada Saulus sudah diberitahukan tentang misi penginjilan atau amanat agung yang harus dijalankan oleh Saulus. Hal itu disampaikan oleh Tuhan melalui seorang utusan hamba Tuhan bernama Ananias. Kita lihat apa yang disampaikan Ananias kepada Saulus sesuai dengan pesan atau petunjuk Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat yang kelima. Tetapi firman Tuhan kepadanya ini berbicara tentang Ananias tadi. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada semua bangsa, kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dengan kata lain, kepada Saulus lah target melakukan penginjilan dunia itu sudah mulai Tuhan tanamkan. Dan akhirnya Paulus memang menjalankan misi penginjilan itu kepada bangsa-bangsa. Ini sudah keluar dari bangsa Israel. Yerusalem, Yudea, Samaria sudah. Nah sekarang yang ditangkap itu adalah bangsa-bangsa lain. Baik yang tinggal di Israel sendiri atau Palestina maupun di luar Palestina atau negara lain. Dan Paulus memang memberitakan Injil. Sampai 3 kali Paulus memberitakan Injil keliling dunia. Nah Bapak Ibu bisa melihat area-area yang dikunjungi Paulus. Dibedakan warna tinta. Ini adalah kota-kota yang pernah disinggahi oleh Paulus, baik penginjilan keliling pertama, kedua, sampai ketiga. Jadi misi penginjilan Paulus adalah menjangkau ke berbagai negara. Bahkan kalau kita lihat Paulus sudah sampai ke Asia, sudah ke Makedonia, macam-macam negara. Bahkan Italia juga pernah dikunjung oleh Paulus, negara Italia yang kita kenal hari ini. Yerusalem. Walaupun permulaan penginjilan itu dimulai dari sebuah kota kecil di Yerusalem atau di Israel. Namun hari ini Injil sudah menjangkau hampir 190 negara. 190 negara. Tentu belum semua penduduk di 190 negara ini mendengarkan Injil. Nah hal ini menempatkan Kristen itu sebagai agama terbesar di dunia. Begitu banyak agama dan kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama. Walaupun Indonesia diakui penduduknya mayoritas Islam dan penduduk negara yang penduduk muslimnya paling banyak adalah Indonesia. Bahkan mengalahkan negara di mana Nabi Muhammad itu lahir. Indonesia dengan penduduk 200 juta lebih, mayoritas itu Islam. Tapi secara global keseluruhan Kristen tetap menempati posisi pertama. Kita lihat 2000 tahun Tuhan Yesus telah meletakkan misi penginjilan ke segala bangsa. Nah seluruh penduduk bumi saat ini dihuni sekitar 8,5 miliar. Okay, 8,5 miliar manusia. Nah dari total 8,5 miliar ini 33%-nya itu adalah umat Kristen. 33. Berarti 67% baru terbagi. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, tidak beragama atau ateis dan lain sebagainya.
Tapi tetap saja ketika berbicara agama, agama terbesar itu adalah agama Kristen, terdiri dari 33%. Tentu Kristen yang saya maksudkan di sini bukan hanya agama Kristen, tapi juga mencakup Katolik, Ortodoks, Yunani dan sebagainya. Inti kata yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada 33% di penduduk bumi. Namun seiring dengan pertumbuhan agama Kristen melalui penginjilan dunia, timbul juga permasalahan yang serius di dalam penginjilan, yaitu terjadinya penyesatan. Karena itu sebelum berbicara tentang penyesatan, Yesus sudah ingatkan kepada kita. Di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi sebelum Tuhan Yesus mulai mendirikan agama Kristen, Yesus sudah mewanti-wanti akan munculnya penyesatan. Dan penyesatan itu akan mencapai puncaknya justru di akhir zaman. Kita lihat kembali di Matius tadi. Di Matius pasal 24 ayat yang ketiga, ini berbicara tentang akhir zaman. Ayat ini sudah kita baca di bagian awal. Karena Yesus ditanya oleh murid-muridnya, kapan dia datang kedua kali, apa tanda-tanda kedatangan dia yang kedua kali. Dan ketika minta tanda-tanda, kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 24 sampai pasal 26, paling tidak itu ada 10 tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan tanda pertama Tuhan Yesus justru mulai dari masalah penyesatan. Lihat di Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan, akan menyesatkan banyak orang. Iblis tahu bahwa agama Kristen itu agama yang menyelamatkan. Iblis tahu bahwa kitab suci orang Kristen itu bisa menyelamatkan bagi orang, setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu oleh iblis berusaha mengacau balaukan. Engkau boleh silakan tetap menjadi orang Kristen, tapi engkau tersesat di dalam kekristenan itu sendiri. Karena ajaran yang engkau pegang itu bukan ajaran Alkitab lagi, melainkan ajaran manusia, doktrin-doktrin manusia, doktrin-doktrin sinode, doktrin-doktrin denominasi. Karena jika semua sinode atau denominasi masih kembali ajarannya sama seperti Alkitab, mestinya tidak akan muncul berbagai macam doktrin yang berbeda-beda. Karena itulah saya mengatakan kepada Bapak, mari kita kembali kepada standar yang awal, yaitu ajaran para rasul. Ajaran murid-murid Tuhan Yesus pada gereja awal setelah Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Lihat kembali perkataan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat yang ke-14. Injil kerajaan ini harus diberitakan seluruh dunia. Yang menjadi persoalan di sini adalah Injil kerajaan yang mana? Injil kerajaan yang seperti apa? Mengingat saat ini telah muncul begitu banyak sinode gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Jadi Injil mana yang harus kita beritakan? Ajaran sinode mana yang harus kita beritakan? Karena masing-masing punya ajaran. Masing-masing mengklaim ajarannya sudah benar. Karena itulah kita ada di dalam lingkaran kebingungan. Injil kerajaan mana yang harus kita beritakan? Seharusnya yang kita beritakan itu adalah sama seperti yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada gereja awal. Itulah Injil yang benar. Itulah Injil yang sesuai dengan Alkitab. Karena itulah Paulus tegaskan tadi. Jika ajaran kita ada yang memberitakan Injil yang berbeda dengan rasul-rasul, dia terkutuk. Jadi ajaran kita masih sama nggak dengan ajaran rasul-rasul? Inilah yang paling penting. Karena itu perhatikan kembali, terkutuklah dia. Sampai 2 kali Paulus mengutuk jika ajaran yang kita beritakan hari ini sudah berbeda dengan ajaran murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Seakan-akan Injil itu sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ini negara mana yang tidak ada Kristen? Walaupun hanya sedikit. Semua negara, hampir 200 negara ada orang Kristennya. Walaupun itu pemerintahan komunis. Misalnya RRC, pemerintah komunis. Rusia, komunis. Tapi katanya orang Kristen di sana. Agama Kristen justru berkembang sangat pesat di RRC. Karena itu semua negara sudah menang. Tapi masalahnya adalah Injil mana yang mereka terima? Ajaran mana yang mereka terima? Yang akan membuat Yesus datang kembali sesudah itu? Tentu ajaran para rasul.
Karena menurut saya ajaran rasul-rasul inilah ajaran yang benar, ajaran yang Alkitabiah. Lalu ajaran seperti apa? Yang saya katakan tadi ada 5 ajaran utama, doktrin utama yang diajarkan oleh para rasul di gereja awal. Karena itu seluruh ajaran kita, setiap kali kita mengajarkan kelima doktrin ini, kita bercermin kembali ke rasul-rasul. Bagaimana agar Injil kebenaran ini bisa diberitakan sampai ke seluruh dunia? Bagaimana Bapak Ibu agar Injil kebenaran, ajarannya sesuai dengan Alkitab diberitakan sampai ke seluruh dunia? Dengan kata lain, bagaimana ajaran rasul-rasul kita bisa tahu? Karena masih banyak gereja yang terjebak di dalam doktrin sinode masing-masing. Mereka tidak pernah gali secara mendalam. Ajaran yang diajarkan oleh para rasul itu seperti apa? Banyak pendeta tidak pernah menggali ulang. Ajaran yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu seperti apa? Tidak. Karena mereka hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh sinode, oleh teologi masing-masing. Nah, penginjilan dunia ini membutuhkan dana yang tak terbatas, tenaga yang tak terbatas, dan bahasa yang komunikatif. Engkau punya dana besar, tenaga besar, tapi bahasanya tidak komunikatif. Juga nggak bisa. Karena bagaimana kita memberitakan Injil kepada suku bangsa lain kalau bahasanya beda? Jangan jauh-jauh. Kitab suci kita beda aja kita sudah pusing. Coba kalau semuanya mengerti bahasa Yunani, Ibrani. Nah itu kan bagus. Kita lebih memahami kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik. Karena itu menurut saya salah satu cara untuk menjangkau seluruh dunia dengan ajaran yang benar adalah menggunakan multimedia. Penginjilan multimedia. Nah sejak COVID 3 tahun yang lalu, saya baru mulai bergerak melakukan penginjilan, memberikan pengajaran lewat multimedia. Karena saya baru memahami Tuhan menghendaki kita memberitakan Injil akhir zaman itu menggunakan kekuatan multimedia. Ternyata sudah ada di dalam kitab Wahyu. Jadi 2000 tahun yang lampau, Rasul Yohanes di dalam dunia roh sudah bisa melihat jangka panjang bagaimana penginjilan multimedia itu. Kita lihat, ini adalah paling cepat, paling praktis untuk menjangkau seluruh dunia. Ternyata penginjilan multimedia ada dasar ayatnya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Menjangkau dunia dengan Injil. Karena itu, penginjilan yang efektif itu adalah penginjilan multimedia. Lihat ayatnya. Wahyu 14 ayat 6. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tadi saya sudah katakan area penginjilan itu adalah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ketika berbicara ujung bumi ini kita sudah berbicara kepada semua bangsa, suku bangsa dan bahasa dan kaum. Artinya semua bahasa di dunia harus kita jangkau. Lalu bagaimana cara menjangkau mereka? Tempat yang jauh. Karena membutuhkan dana raksasa, tenaga raksasa. Dan ternyata Tuhan sudah merancangkan di akhir zaman akan muncul penginjilan menggunakan jaringan udara. Bapak Ibu perhatikan. Seorang malaikat ini berbicara tentang seorang pemberita Injil. Lalu terbang di tengah-tengah langit. Terbang di tengah-tengah langit itu artinya cepat. Cepat. Jadi seperti pesawat. Cepat sekali. Satu sisi cepat lalu terbang di tengah-tengah langit. Tengah-tengah langit itu artinya menggunakan jaringan udara. Nah ini berbicara tentang penginjilan secara internet multimedia. Bayangkan Bapak Ibu. Saya berkhotbah di sini. Di satu ruangan yang kecil yang kami coba setting menjadi sebuah studio. Tapi di seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia bisa menonton pengajaran saya, bisa mendownload pengajaran saya. Karena itu setelah saya mulai memunculkan pengajaran-pengajaran ini, banyak orang dari Malaysia. Karena bahasanya sama Bapak yang menghubungi saya. Karena di dalam link YouTube saya saya cantumkan nomor telepon saya. Kalau Bapak Ibu cermat untuk memperhatikan. Mereka hubungi saya WhatsApp, Pak, saya tertarik dengan ajaran saya. Pak, Bapak mau nggak di sini buka gereja seperti yang Bapak ajarkan itu?
Jadi bisa menjangkau. Itu baru yang satu rumpun yang sama bahasanya. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bayangkan Bapak Ibu. Jika saya menguasai bahasa Inggris, saya menguasai bahasa Mandarin. Khotbah yang pengajar itu saya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Mandarin. Berapa banyak orang yang dicerahkan, yang dibukakan pikirannya untuk menangkap dan mengerti. Luar biasa. Sayang, kita nggak punya potensi ke sana. Tapi suatu saat Tuhan akan menyediakan orang yang penting pengajarannya sudah sesuai Alkitab, tinggal ditranslate ke bahasa lain. Bagaimana agar orang itu bisa menangkap. Kemudian ada padanya Injil yang kekal. Nah, Injil yang kekal ini tentu Injil yang benar. Injil yang sesuai Alkitab, Injil yang menyelamatkan. Karena itulah Injil yang diberitakan itu seharusnya Injil yang bisa menyelamatkan kita. Bukan sekadar memberitakan Injil, tapi Injil yang kita beritakan tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena itulah saya mendirikan sebuah ministry pengajaran-pengajaran Alkitab. Sebenarnya ada 2 jaringan penginjilan saya lewat jaringan udara. Yang pertama itu adalah YouTube khusus pengajaran-pengajaran Alkitab. Apakah pengajaran topik lepas maupun berseri. Namanya Bible Teaching Ministry. Dan satu lagi berupa khotbah, peibadah live streaming, pengajaran Zoom, Jesus Christ Community. Jadi ada 2 link YouTube yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Di sana saya banyak memberikan pengajaran dan juga banyak memberikan khotbah yang untuk membangun iman kita dan menuntun kita kembali ke dalam kebenaran Alkitab. Inilah link YouTube khusus pengajaran doktrin Bible Teaching Ministry. Jadi kalau Anda mau cari tinggal ketik saja di search Bible Teaching Ministry. Nah, setelah itu Anda bisa mengetik judul-judul yang Anda mau nonton. Kalau tidak, masuk saja ke link Bible Teaching Ministry. Nah, tinggal pilih Bible Teaching Ministry. Bersyukur bahwa saat ini sudah hampir 8.000 orang yang menonton ini. Karena itu, jika Bapak Ibu sudah menonton pengajaran-pengajaran di Bible Teaching Ministry, menurut Bapak Ibu Alkitabiah, menurut Bapak Ibu membangun, mencerahkan, silakan dibagikan kepada semua orang dengan menekan tombol subscribe dan kirimkanlah subscribe, like, and share. Karena itu saya berharap Bapak Ibu yang sudah dapatkan kebenaran ini jangan disimpan. Jangan menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Tapi kembangkan talenta Tuhan, dikirimkan. Anda tidak tahu, bisa saja orang yang Anda kirimkan yang saat itu senang mencari kebenaran dan sudah ditemukan. Saya banyak orang yang akhirnya hubungi saya. Ada satu keluarga TNI. TNI dengan pangkat letnan kolonel. Setelah menonton YouTube saya, dia akhirnya hubungi saya. Saya padahal tidak kenal. Saya tidak kenal sama beliau. Namanya Bapak Letkol Johan. Rumahnya di Palangkaraya. Dan dia bekerja di Departemen Pertanian. Menteri Pertanian. Ditugaskan untuk menangani penanaman singkong yang khusus untuk diambil energi biru atau blue energy. Yang diambil itu adalah air singkong itu untuk diproses nantinya menjadi pengganti dari bahan bakar. Dengan puluhan ribu hektar ratusan ribu hektar di Kalimantan. Nah, Pak Johan ini akhirnya suatu hari dia WhatsApp saya. Pak, saya kepingin kenalan dengan Pak Nathan. Padahal yang dia WhatsApp itu saya. Tapi saya tidak memperkenalkan diri dulu. Saya ladeni dulu. Karena kan saya lihat, waduh ini tentara. Karena di fotonya itu kan TNI. Dia berkata, Pak, saya menonton pengajaran-pengajaran Pak Nathan di YouTube. Saya sangat tertarik. Saya kepingin ke gereja. Ada nggak gereja ini di daerah Jakarta Selatan, di daerah Tebet? Kemudian saya WhatsApp ulang. Oh, belum ada Pak di daerah Tebet. Adanya di Jakarta Pusat di Hotel 6 Center Kemayoran. Lalu beliau jawab, balas lagi. Oke, saya akan datang besoknya. Saya pikir ini hanya sekedar iseng-iseng. Dan besoknya kebetulan saya khotbah. Begitu datang, dia bingung. Loh, bukannya ini Pak Nathan? Iya. Lah yang saya WhatsApp dengan siapa? Dengan Pak Nathan juga. Jadi ketemu di gereja, padahal saya tidak ceritakan itu nomor saya. Nah, dari sana akhirnya beliau ikut, kemudian dibaptis ulang. Bapak Ibu, dia satu keluarga terbang dari Palangkaraya
Beliau punya istri dan 2 orang anak dari Palangkaraya terbang ke Jakarta khusus minta dibaptis ulang. Padahal ini orang yang cukup berpengaruh. Beliau ini kenal dekat dengan beberapa bupati di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Karena itulah beliau tawarkan, Pak Nathan, suatu hari kita akan coba jangkau itu bupati-bupati karena mereka cukup dekat dengan saya. Bapak Ibu, coba dari link YouTube akhirnya banyak orang menemukan kebenaran. Harapan saya Bapak Ibu pun bisa seperti itu. Jadi kebenaran. Nah, kita lihat ini salah satu link isi pengajarannya, mengeruk kekayaan melalui persembahan buah sulung. Dan walaupun baru diluncurkan 2 tahun yang lalu, tapi sudah ditonton 101.000 orang. Artinya banyak yang memang tertarik. Atau nih, topik Roh Kudus. Roh Kudus. Di sesi yang ke-12, cara membedakan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu roh jahat? Nah, ini sudah ditonton 145.000 orang. Artinya, penginjilan lewat multimedia itu sangat efektif. Oke. Lalu yang kedua, pertumbuhan etnis gereja awal. Ketika area pertumbuhan itu berkembang, secara otomatis etnis juga akan mengalami perkembangan. Karena semakin banyak area yang kita injili, semakin luas daerah yang kita jangkau, semakin luas kita punya jala kita tebarkan, maka semakin banyak ikan-ikan yang kita dapatkan dari berbagai macam jenis ikan atau etnis. Pertumbuhan etnis sebenarnya sudah terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi bukan baru mulai. Tapi di hari Pentakosta Tuhan sudah memberikan satu gambaran akan munculnya berbagai macam etnis untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Paling tidak ada 15 suku bangsa. Oke. Ada 15, ini salah tulis, bukan 14 tapi 15 suku bangsa yang percaya kepada Yesus di hari Pentakosta. Kita akan coba lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Kisah Rasul 8 ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9, kita orang-orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu perhatikan, di sini ada 15 suku bangsa. Dan 15 ini ternyata sudah banyak yang berdiri menjadi negara. Misalnya ada Arab, ada Libya, Asia, dan lain sebagainya. Kita lihat. Nah, inilah 15 suku bangsa setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. 15 suku bangsa. Artinya gereja awal itu begitu Roh Kudus dicurahkan sudah menjangkau 15 suku bangsa. Karena memang Tuhan menghendaki kebenaran keselamatan bukan hanya ditujukan kepada suku bangsa tertentu. Karena Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Yesus bukan juru selamat kaum kelompok tertentu. Karena dia menjadi juru selamat dunia, maka semua penduduk bumi dari berbagai macam suku bangsa harus menerima anugerah keselamatan. Kita lihat kembali di Kisah Rasul pasal 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu, orang yang dibaptis dari 3.000 jiwa setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, saya yakin banyak yang berasal dari 15 suku bangsa ini. Karena mereka melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Mereka memberi diri, mereka dibaptis, menerima Yesus. Nah, hal ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dia lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Jadi Yesus itu bukan Tuhan untuk kelompok orang tertentu. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Karena semua orang layak mendapatkan anugerah, dapatkan keselamatan oleh Yesus Kristus. Hanya percaya saja pada Injil Kerajaan Tuhan.
Itu adalah pertumbuhan secara etnis. Yang ketiga, pertumbuhan kuantitas gereja awal. Ketika area penginjilan berkembang, otomatis juga pasti berdampak pada kuantitas atau jumlah orang-orang yang percaya. Pertumbuhan anggota gereja awal itu sangat pesat. Dimulai dari sekelompok orang dalam persekutuan doa di sebuah loteng, akhirnya berkembang menjadi ribuan orang. Perhatikan angka-angka di bawah ini. Angka 20, 120, 3.000 dan 5.000. Angka ini, perhatikan ya. Angka 20 ini adalah murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan beberapa perempuan dan juga adik-adik Yesus dan Maria. Saat itu setelah Yesus, sebelum terangkat ke sorga, Yesus memberikan perintah, janganlah kalian tinggalkan kota Yerusalem sampai kalian diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang tinggi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Karena Roh Kudus itu sangat penting untuk memulai penginjilan. Karena Roh Kudus lah yang akan mendirikan gereja itu. Akhirnya murid-murid kembali ke kota Yerusalem setelah melihat Yesus terangkat ke sorga. Kota ke Yerusalem, lalu mereka menumpang, kemungkinan menyewa satu ruangan di loteng di lantai atas. Waktu saya kunjungan ke Israel, saya sempat melihat tempat di mana mereka itu berkumpul di loteng itu. Di mana Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Yang ada di sana itu ada 11 rasul. Karena Rasul Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri. Tapi setelah itu digantilah Matias. Tapi belum diganti pada posisi ketiga di atas loteng. Selain itu ada saudara-saudari Yesus, beberapa perempuan asing dan perempuan lain dan juga Maria, ibu Yesus ada di loteng itu. Jadi kurang lebih 20 orang yang berkumpul pada saat itu. Dan berkumpul kemudian naik lagi ada 120 orang. Itu sudah melibatkan pengerja aktivis gereja awal. Bapak Ibu perlu ingat, selain mendidik 12 murid yang dijadikan rasul, Tuhan Yesus ternyata juga mendidik 70 orang murid di forum yang berbeda. Setelah dididik lalu diutus 22 orang. Dan 70 murid ini ketika pulang memberikan laporan kepada Tuhan, mereka juga sudah punya kuasa. Mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami oleh karena namamu. Itu dicatatkan di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Artinya yang 120 orang ini adalah orang-orang inti. Kemungkinan yang 70 orang itu sudah mulai bergabung. Nah, sampai hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan melalui khotbah Petrus yang penuh urapan Roh Kudus, akhirnya 3.000 orang dibaptis. 3.000. Bayangkan, gak luar biasa. 3.000 orang langsung dibaptis. Tapi tidak lama kemudian berkembang menjadi 5.000 jemaat laki-laki. Nah, kita akan lihat dasar ayatnya. Angka-angkanya, perhatikan. Kurang lebih 20, Kisah Rasul 1 ayat 13-14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, bin Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saya prediksi lebih kurang 20 orang. Berapa lama mereka berdoa? Sekitar 10 hari. Nah, tidak lama kemudian bertumbuh menjadi 120. Perhatikan ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, kemungkinannya 120 orang inilah yang Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Mereka semua mendapat Roh Kudus. Karena saat Roh Kudus dicurahkan ada di atas loteng. Dan mereka 120 orang ini sudah mulai selalu berkumpul. Ini Roh Kudus belum dicurahkan. Pencurahan baru terjadi di hari Pentakosta di loteng itu. Kemudian ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 120 langsung melonjak 3.000. Tidak lama kemudian berkembang 5.000 laki-laki. Kisah Rasul 4 ayat 4.
Tetapi di antara orang-orang yang mendengarkan ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Ada sekelompok umat Kristen yang mendirikan sebuah ministry persekutuan namanya Full Gospel. FGBMFI. Nah, itu kelompok khusus untuk laki-laki. Dan apakah Yesus juga sudah mengenal Full Gospel? Tentu tidak. Nah, laki-laki karena bangsa Yahudi itu menganut sistem patriark, laki-lakinya yang dihitung. Padahal ada perempuan, ada anak-anak. Kalau katakanlah satu laki-laki punya satu istri dan punya satu anak, berarti di sini sudah ada 15.000. Minimal sudah ada 15.000 orang Kristen pengikut Yesus pada waktu itu. Di Kisah Rasul 4 ayat 4. Jadi cepat sekali berkembang. Kenapa bisa berkembang dengan begitu cepat? Cara meningkatkan pertumbuhan kuantitas itu seperti apa? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dibutuhkan banyak tenaga dalam pemberitaan Injil. Mega proyek membutuhkan mega tenaga. Dana raksasa. Di bawah ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus maupun murid-murid itu sangat mementingkan pelatihan tenaga pemberitaan Injil. Sangat dipentingkan. Tuhan Yesus melatih 12 rasul. Setelah dilatih, lalu Tuhan utus mereka. Nah, selain 12 rasul, lalu Tuhan Yesus di wadah yang terpisah, Yesus juga melatih dan mendidik 70 murid. Di Lukas 10 ayat 1-3. Nah, setelah dilatih lalu Tuhan Yesus utus mereka berdua. Dan ini juga sudah tenaga handal yang sedikit di bawah rasul-rasul saja. Karena mereka sudah bisa usir setan, menyembuhkan penyakit orang dan sebagainya. Makanya mereka pulang memberikan laporan kepada Tuhan Yesus. Kemudian gereja rasul juga melatih pekerja. Ada 7 orang diangkat di Yerusalem menjadi diaken. 7 orang diangkat menjadi diaken. Selain itu, mereka juga yang baru dibaptis juga dilatih untuk memuridkan orang lain. Pelatihan-pelatihan itu dilakukan setiap hari dan hasilnya adalah setiap jemaat itu adalah penginjil. Jadi zaman gereja awal, setiap jemaat itu adalah pemberita Injil. Bayangkan bagaimana tidak bertumbuh karena terjadi pelipat gandaan. Dari 3.000 dilipatkan jadi 6.000. 6.000 dilipatkan menjadi 12.000. 12.000 dilipatkan menjadi 24.000. Multiple atau pelipat gandaan. Wah, luar biasa. Oke, kemudian yang keempat. Pertumbuhan gereja secara kualitas. Tidak cukup hanya kuantitas, tapi juga butuh kualitas. Karena jika hanya kuantitas saja bertumbuh tanpa kualitas, ya juga nggak ada gunanya. Karena orang yang percaya kepada Yesus mutunya membleh semua. Pertumbuhan kualitas ini sangat penting. Karena Tuhan tidak semata-mata melihat kuantitas dari jemaat. Jika kuantitasnya banyak tapi tidak ada kualitas, belum tentu diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus katakan di Matius 24 ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya Tuhan tetap membutuhkan kualitas, bukan hanya kuantitas. Kalau kuantitas itu banyak yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang berkualitas itu yang dipilih oleh Tuhan. Berkualitas ini tentu berbicara tentang karakter, kemudian iman, pelayanan, kasih dan sebagainya. Itu yang berkualitas. Lihat Matius 7 ayat 21-23. Bagaimana pentingnya kuantitas dan kualitas. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini berbicara tentang kualitas. Kuantitas itu adalah bukan setiap orang yang berseru. Bukan setiap orang artinya banyak orang. Secara kuantitas banyak. Tapi apakah mereka bisa diselamatkan? Tidak. Bukan berarti orang yang berseru kuantitas banyak pasti selamat. Tapi yang bisa diselamatkan itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan kehendak Bapa, taat pada firman, menjalankan kehendak Allah, itu berbicara tentang kualitas. Karena itu kalau hanya kuantitas tidak ada gunanya tanpa kualitas.
ayat 22. Nah ini bicara kuantitas. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bapak Ibu perhatikan kuantitas. Kelihatannya kualitas. Wong bisa usir setan, sembuhkan penyakit, bukannya mereka kualitas. Bukan itu. Ini bukan kualitas pelayanan. Kalau kualitas pelayanan bisa usir setan sebagainya. Kalau betul mereka punya kualitas, mestinya mereka selamat. Tapi di ayat yang ke-23 itu mereka tidak selamat. Kita lihat banyak orang yang gak selamat itu banyak. Kenapa? Hanya kuantitas, bukan kualitas. Lihat ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah kenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata yang bisa usir setan, sembuhkan penyakit, kemudian lakukan tanda mujizat, bisa bernubuat, mereka malah gak selamat. Kenapa demikian? Karena kualitas, ketaatan pada firman-Nya yang kurang. Lalu bagaimana kalau mereka tidak punya kualitas, bisa lakukan tanda mujizat luar biasa? Bapak Ibu bisa melihat topik saya tentang bagaimana membedakan mujizat dari Tuhan dan mujizat dari setan. Ada 5 sesi. Jadi Anda baru bisa menangkap di sini. Kenapa orang yang bisa lakukan mujizat, usir setan, sembuhkan penyakit, bernubuat, ternyata nggak selamat. Kenapa? Jangan-jangan Bapak Ibu banyak juga yang aktif di dalam pelayanan tapi nggak bisa masuk surga karena kualitasnya tidak ada. Hanya kuantitas. Banyak orang punya talenta besar tapi kualitas karakternya tidak karuan. Bapak Ibu yang saya kasih, kualitas rohani jemaat gereja awal itu sudah sangat tinggi. Lihat di Kisah Rasul 2:44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kualitas. Kehidupan jemaat gereja awal itu kualitasnya bagus, rohaninya bagus. Tidak ada egois. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak ada rasa egois. Milik bersama. Dan ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Tiap mereka disukai oleh semua orang. Maka tiap hari jumlah mereka semakin bertambah. Karena orang Kristen gereja awal itu menunjukkan karakter yang baik. Yang orang yang nakal, yang enggak beres hidupnya, begitu percaya Yesus berubah total. Itu siapa yang tidak tertarik? Bayangkan suaminya yang nakal. Setelah percaya Yesus bertobat, istrinya itu pasti otomatis ikut ke gereja. Anak-anaknya ikut ke gereja. Karena bapaknya sudah membuktikan bahwa percaya Yesus sebaik, terjadi pertobatan. Nah ini karakter. Maka di sini disukai semua orang dan Tuhan menambah jumlahnya. Dan Tuhan menambah jumlahnya karena melihat kesaksian hidup mereka. Yang enggak beres hidupnya jadi beres, jadi baik, pertobatan, menjadi punya karakter yang baik. Maka orang-orang yang tidak percaya pun akan dimenangkan karena melihat mereka menjadi terang dan garam dunia. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah kualitas gereja, jemaat gereja awal. Nah, jemaat gereja awal juga sangat aktif dalam penginjilan. Bukan hanya kualitas karakter mereka, tapi juga dalam iman mereka, level iman mereka, pengetahuan mereka dalam hal kebenaran firman Tuhan juga sudah selevel hamba Tuhan. Karena itu, jemaat gereja awal sudah aktif dalam penginjilan. Yang memberitakan Injil bukan rasul-rasul, tapi jemaat biasa loh. Kita lihat semangat dan keberanian jemaat dalam pemberitaan Injil. Kisah Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tersebar. Perhatikan dua kota ini. Yudea, Samaria. Karena tadi ketika berbicara tentang area penginjilan, Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan itu sudah Tuhan targetkan. Ternyata Tuhan menggenapi rencananya lewat penganiayaan. Kalau tidak ada penganiayaan, maka mereka tidak akan tersebar ke Yudea, tidak akan tersebar ke Samaria. Dan luar biasanya ketika mereka tersebar ke Yudea, Samaria, mereka memberitakannya. Itu jemaat loh, bukan pengerja, bukan rasul-rasul. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil.
Di dalam penganiayaan, mereka tidak tinggalkan Tuhan. Mereka tidak menyangka Tuhan. Tidak kehilangan iman. Tapi mereka melarikan diri. Karena Yesus memang izinkan orang untuk menyelamatkan diri ketika ada penganiayaan. Ketika mereka melarikan diri, justru mereka memberitakan Injil. Akhirnya Injil semakin tersebar luas. Semakin banyak orang yang percaya. Lihat lagi di Kisah Rasul 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Bayangkan Fenisia, ini sudah bicara tentang Italia. Kemudian Siprus, Antioquia, negara-negara lain mereka sudah tersebar. Bukan lagi ke lingkup Israel, tapi sudah keluar dari negara Israel demi menyelamatkan diri. Tapi mereka beritakan ini, ternyata di Fenisia, Siprus, Antioquia ada orang Yahudi. Lalu mereka khusus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Namun ada yang coba memberitakan Injil kepada yang lain. Kita lihat ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa yang orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, akhirnya penginjilan ke negara lain dengan bahasa lain sudah mulai dijalankan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Inilah kualitas. Jadi jemaat gereja awal secara kualitas karakter sudah bagus. Dan ternyata mereka juga punya iman yang bagus, kerohanian bagus, pemahaman Alkitab juga bagus, terlatih. Karena setiap hari murid-murid melatih mereka di Yerusalem. Setelah itu mereka memberitakan Injil karena penganiayaan. Dan demikianlah gereja awal itu berkembang sangat pesat. Karena itu gereja awal ada 4 aspek pertumbuhan. Pertumbuhan atau aspek perkembangan. Perkembangan secara area atau geografis, perkembangan etnis, perkembangan kuantitas, dan perkembangan kualitas. 4 aspek pemberitaan Injil, 4 aspek pertumbuhan gereja harus menjadi proyek percontohan bagi gereja-gereja sekarang agar kita menjadi gereja sama seperti gereja Rasul yang bertumbuh pesat dan juga ada kebenaran yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu pada topik-topik yang menarik masih bersambung topik tentang mengenal gereja Tuhan. Saya akan kupas pada episode yang akan datang. Kandang domba Tuhan hanya ada satu. Kandang domba Tuhan hanya ada satu. Gereja milik Tuhan hanya ada satu. Tunggu pembahasannya di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembali kami dicerahkan oleh pengajaran hari ini. Bagaimana gereja Rasul mengalami pertumbuhan. Baik secara kuantitas, kualitas, area, dan juga etnis. Harapan kami bahwa gereja kami adalah gereja Tuhan. Kami tidak membatasi suku bangsa manapun yang untuk terima Engkau. Semuanya berhak menerima keselamatan masuk ke gerejamu. Dan kami juga rindu agar pemberitaan ini semakin kami luaskan. Namun Injil yang benar, ajarannya sesuai dengan Alkitab. Kami ingin kembali ke ajaran gereja awal, gereja mula-mula. Bukan hanya tentang strategi, misi, visi penginjilan mereka. Tapi yang terpenting adalah doktrin yang diajarkan. Karena jika mereka percaya namun tidak sesuai dengan Alkitab, keselamatan pun tidak mendapat jaminan. Terima kasih Tuhan. Semoga kebenaran ini menuntun kami lebih memahami firman-Mu dan juga gereja-Mu. Ciri khas dan misi visi pelayanan gereja awal. Demikian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sampai bertemu minggu depan masih tema yang sama, gereja milik Tuhan.